Halo. Welcome back to FPL Begini bersama gua Gede. Dan gue Reza. Hai guys. Nah, sebelum lanjut ke video tadi ya, gue mau ngasih info menarik nih ke kalian nih. Nah, pasti dari kalian banyak yang suka sepak bola kan ya. Apalagi kalau tim favorit kalian lagi tanding, pasti kalian bela mati-matian nih. Nah, buat kalian pecinta bola, di sini gue mau ngasih info tentang game analisa dan strategi sepak bola yang menarik. Nama gamenya adalah MPL Fantasy. Di MPL Fantasy ini lo bisa bikin tim andalan lo sendiri, dan di sini juga lo bisa cek pengetahuan lo tentang sepak bola sedalam apa sih gitu. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa lo harus main game MPL Fantasy ini. Alasan pertama kenapa lo harus main game ini karena di game ini tuh ada match-match berbagai liga di dunia. Salah satunya Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Champions, dan yang nanti bakal bergulir itu Olimpiade Tokyo 2020. Di situ ada match-matchnya. Nah, alasan kedua kenapa lo harus main game ini karena di game ini tuh hadiahnya bisa langsung lo terima ketika pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama satu musim, nggak perlu nunggu lama-lama satu turnamen, satu pertandingan selesai aja lo bisa langsung terima hadiahnya. Nah, alasan ketiga kenapa lo harus main game MPL Fantasy ini karena dengan main game ini nonton bola lo jadi lebih seru. Jadi lo bisa sambil mantau pemain-pemain yang lo pilih di tim lo dan sambil nonton bola itu pokoknya jadi lebih seru dengan main game ini gitu. Nah, tadi kan gue singgung soal hadiah ya. Di MPL Fantasy ini tuh hadiahnya berupa berlian kemenangan, yang nilai berlian kemenangannya itu satu berlian kemenangan adalah Rp200 dan bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, itu kan seru banget kan gamenya. Bisa main game, bisa dapat hadiah juga loh ya. Nah, buat kalian yang penasaran cara downloadnya itu di id.mpl.live/fantasy. Nanti linknya kita taruh di deskripsi box di bawah ya gitu. Nah, makanya nih ya buat kalian yang suka nonton bola, ayo main game MPL Fantasy gitu. Pokoknya dijamin seru banget ya. Lo bisa susun tim andalan lo, terutama di kontes spesial untuk semua pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 ya. Jadi di situ tuh pertandingannya lengkap, ada biaya kontes yang masuknya gratis, dan total hadiahnya tuh puluhan ribu berlian kemenangan ya. Nah, makanya di sini tuh nonton bola lo jadi lebih asik dengan main game MPL Fantasy ini gitu. Apalagi kalau lo menang, lo itu bisa dapat hadiah berlian kemenangan yang bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Ayo buruan download, linknya gue taruh di deskripsi box ya. Kali ini kita mau membahas yaitu adalah aset-aset fantasi Premier League yang murah. Jadi bisa dibilang budget midfielder yang di sini yang gue segmentasikan yaitu adalah harga di bawah 5,5 di bawah 5,5 M ya, oke. 5,5 juta pounds kalau di Inggris ya. Nah, kita kan mau dikit lagi nih, berapa hari lagi di Liga Inggris, sekitar masih lama sih, 30 hari lagi. 30 harian, 20 harian lah ya gitu ya. Ya, makanya kan kita kan di sini kan sementara ya. Sementara. Nanti kan mungkin ada part 2 kan, siapa tahu ada Kamavinga pindah ke Arsenal atau siapa gitu kan, harganya pasti murah nanti. Mungkin kita judulnya part 1 ya nanti biar part 1 biar kayak TikTok. Iya. Ramai lanjut part 2. Oke, kandidat pertama ini ada pemain yang kalian kenal ya. Yang musim lalu cukup bersinar juga nih ya. Iya, tapi sebelumnya gue dapat data ini semua dari Fantasy Football Hub ya. Gue baca artikelnya, jadi menurut gue ini menarik, makanya kita coba sampaikan ke kalian. Yang pertama yaitu adalah Dallas apa bacanya pokoknya. Back idola musim lalu ya, yang sekarang udah berubah posisinya jadi midfielder. Makanya kita masukin di video kali ini ya. Memang mungkin banyak kalian yang mengira kayak wah udah agak pudar nih ketertarikan kita terhadap Dallas. Cuman sebenarnya enggak juga ya. Karena kalau untuk hitungan pemain seharga 5,5 juta, 5,5 M dengan statistik seperti 8 gol dan juga mencetakkan 3 assist musim lalu. Itu menurut gua salah satu pencapaian impresif ya untuk harga back yang seharga back central defensif gitu. Dan juga untuk catatan lainnya ya, nih kalian perlu dengar ya karena kita yang ini kayak nggak gue catat nih, yaitu dia musim lalu sudah mencatatkan 48 shots, 19 diantaranya on target, dan 19 diantaranya lagi itu di dalam kotak penalti, yang artinya memang dia waktu diklasifikasi sebagai defender pun memang dia mainnya menyerang banget gitu kan. Dan dia mencatatkan 26 chance create. Nah, ini Dallas termasuk pemain yang jarang dirotasi juga sih sama Bielsa ya. Karena memang Bielsa itu paling keras kepala soal rotasi pemain. Paling dia tuh kalau rotasi tuh istilahnya ganti seterusnya atau enggak. Kayak misalkan kayak waktu itu ada si Helder Costa. Kalau dia udah redup akhirnya masuk tuh si Raphinha, makanya Raphinha terus kan masuk. Nah, di sini gue rasa Leeds bisa jadi pegangan bagus ya, karena nanti fixture-nya menurut gue agak decent lah. Ada Everton, home, nanti ada Burnley, Newcastle,
West Ham United, Watford dan Southampton. Jadi cukup ini ya fixture-nya ya. Paling mereka berat di awal doang ya di Everton dan itu tapi dia main home sih. Nah, untuk statistik ininya gue taruh di bawah ya, itu ada points per game, ada gambarnya nih ya. Ada goals ini semua per game ya, dan ini statistiknya nanti per 6 game week terakhir. Yaitu musim lalu tapi ya. Musim lalu 6 game week terakhir musim lalu. Oke, itu sih gue dari Dallas. Pemain pertama Dallas ya. Oke, pemain selanjutnya yaitu dari Wolves deh ya. Yaitu Daniel Podence. Dia ini harga FPL-nya adalah sama kayak Dallas, yaitu 5,5 M. Di sini Podence itu dalam 15 pertandingan sebelum dia cedera deh ya. Yaitu 15 pertandingan pertamanya. Iya benar, 15 sebelum cedera parah itu ya. Nah, dia tuh udah mencetak 3 gol dan 2 assist. 13 gol. 3 gol. 3 gol dan 2 assist dalam 25 kali percobaan tendangannya ya dia. Dan dari 25 tendangannya itu 13 itu on target gitu. Jadi lebih dari setengahnya on target. Nah, dan 18 shootnya itu di dalam kotak penalti kan, berarti ini tandanya ini layak attacking rate-nya tinggi ya untuk Daniel Podence ini ya. Iya, memang kalau gue sih lihat sekilas kayak Hazard ya, kayak Prime Hazard, iya kayak Hazard KW secara perawakan ya, postur-posturnya montok-montoknya mirip. Karena memang menurut gue Podence ini benar-benar good price banget selagi dia injury free menurut gue ya. Selagi dia nggak cedera gitu ya. Selagi dia nggak cedera, karena memang dia selain harga murah dan dia bermain tuh waktu Jimenez nggak masuk, absen yang cedera itu, dia jadi salah satu attacker lah bersama Neto gitu kan. Iya, makanya di sini jadi inilah ya best grade value. Ya, karena memang nanti dia juga opening fixture-nya juga lumayan sih menurut gue. Benar dia meskipun agak sulit nanti ketemunya bakal ada Leicester di 6 game week pertama tuh. Ada Leicester, ada MU. Sisanya tuh kayak tim promosi kayak Watford sama Brentford. Ada Soton yang langganan di bantai 9-0. Newcastle sama Arsenal. Iya benar, Wolves jadi lumayan lah ini si Daniel Podence ya. Iya. Untuk save budget midfield kalian. Oke. 5,5 kan mantep. Oke, next bisa dibilang ini adalah salah satu yang terbaik lah. Untuk harga segini ya kan. Dia the next Kevin De Bruyne ya. Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe ini pemuda berumur 20 tahun ya. Nah, dia sebagai playmaker Arsenal dan kemarin dia cuman hanya start 18 kali. Karena dia juga sama nih kayak si Podence, ada beberapa cedera lah. Kalau kasusnya si Smith Rowe ini cedera punggung ya, Subatsa. Cedera punggung. Nah, Smith Rowe ini kalau gue bilang dia sudah mencetak 2 gol dan 5 assist dalam 12 shot ya. Ini menurut gua lumayan bagus. Serta dia 9 shot in the box dan 3 big chance. Nah, dia benar-benar memang born sebagai playmaker. Karena total chance create-nya yang sudah dibuatnya juga 27 kali serta 4 kali big chance. Nah, dan 4 game week terakhir nih sebelum musim kemarin selesai, dia udah mencetakkan 2 gol. Seharusnya upcoming season nanti nih dia harusnya sih starter ya, bakal starter tuh selagi Arsenal belum beli playmaker ya. Mungkin nanti saya kayak Pedri mungkin gak jadi dibeli atau gimana. Atau balikin Ozil. Iya bener, atau balikin Ozil. Pokoknya selagi Arsenal nanti kagak masukin saingan yang, karena Odegaard kan udah dicabut ya. Iya. Gak bakal didatengin lagi karena nggak sanggup. Nah, gue rasa si Smith Rowe pilihan satu-satunya untuk mengisi posisi kreatif midfielder. Masa depan ya. Timnas Inggris juga. Dan mungkin kelemahannya dikit di sini adalah fixture-nya ya. Mereka pertama melawan Brentford away, yang mana Brentford lagi hype banget, pasti biasa tim-tim promosi cukup naik kalau misalkan awal-awal musim. Apalagi lawannya Arsenal kan. Iya. Terus next game week-nya dia bertemu dengan Chelsea home, lalu City away, dan kedepannya dia agak lumayan juga ya lawan Norwich, Burnley dan juga Palace. Berarti kelemahannya di situ aja sih ya. Oke. Itu dari Smith Rowe. Kalau untuk save budget bolehlah kalian beli itu, apalagi buat The Gunners nih ya. Apalagi buat kapten. Enggak juga. Oke, tadi ya dari pemain Arsenal Smith Rowe. Pemain selanjutnya yaitu dari jawara Championship musim lalu dia, yaitu dari tim Norwich City. Dan pemain ini adalah kalian familiar pasti nih, yaitu Todd Cantwell. Todd Cantwell ya. Yang mana hype di 2 musim lalu nih, pasti kalian
pasangannya Puki banget lah. Pasangannya Puki bener. Oh di sini tuh Canwell di musim lalu ya bersama Norwich mencatatkan 6 gol dan 6 assist di 30 pertandingan yang dia jalanin gitu. Dan mencatatkan 42 kali shoot, 31 shoot diantaranya itu di dalam kotak penalti. Oh, berarti kan cukup berbahaya nih di kotak penalti ya untuk Todd Canwell ini ya. Nah di sini harga Canwell tadi sama juga kayak dua pemain yang kita sebutin sebelumnya, yaitu 5,5 M ya. Gitu. Oke, nanti stats lainnya kalian bisa lihat ya di sini dari points per game dengan 1,2 ini berdasarkan over last 6 game weeks ya. Nah di sini kalian bisa lihat rata-ratanya. Mungkin yang menarik di sini ada 2,52 itu expected points-nya. Jadi menurut gua ya bagus lah. Misalnya kalau ketemu tim hijau kalian masuk. Tapi itu deh kelemahannya sama kayak Smith Rowe tadi dalam empat pertandingan awalnya tuh dia bertemu tim-tim Big Six lah ibaratnya, kayak Liverpool, City sama Arsenal. Arsenal Big Six ya, masih Big Six. Ada Leicester juga. Jadi kelemahannya paling itu aja sih, fixture awalnya masih susah gitu ya. Tapi untuk budget 5,5 bolehlah buat save budget tim kalian untuk ini. Selanjutnya selanjutnya ini langsung gue rangkum aja nih, ini agak beda. Itu gue ngebahas soal winger dari Brentford atau aset-aset dari Brentford bukan midfield aja ya. Midfield semua. Midfield ya, yang kan ini kan midfield budget. Midfield budget. Nah, Brian Mbeumo. Nah, ini orang Prancis ya, winger dari Brentford yang Championship musim lalu dia sama meledaknya kayak Tony. Karena kan Tony juga sebagai striker ya, dia harga 6,5 di FPL yang sudah mencatatkan 31 gol dan 10 assist. Dan si Mbeumo ini dia yang mencatatkan attacking return tertinggi kedua setelah Ivan Tony itu tadi dengan 8 gol dan 10 assist, berarti 18 ya. Nah, karena secara tim sendiri The Beast itu julukannya si siapa namanya? Brentford. Dia sebagai tim dengan most goal di Championship kemarin ya, sebanyak 79 kali dengan 445 shots, itu terbanyak ketiga, dan juga XG tertinggi kedua itu 54,9 itu totalnya dalam semusim. Benar-benar. Makanya di sini potensial attackingnya benar-benar tinggi. Gue rasa dia tipe-tipe bakal kayak Leeds lah awal-awal. Iya, kayak Leeds. Tim kuda hitam ya. Tim promosi yang langsung mengejutkan. Ya, gitu. Jadi mereka nggak pelit serangan gitu, bukan tim-tim yang kayak parkir bus tayo gitu kan. Nah, jadi gue rasa alternatif dari kalian dari Ivan Tony, karena kalau mikir ownership ketinggian bisa ke Mbeumo. Bisa buat pembeda juga nih ya, Mbeumo. Tapi di last first game week-nya 6 game week pertamanya ya itu ya, ketemu Arsenal yang mana kalian udah pasti cadangin bukannya kaptenin. Cadangin ketemu Arsenal home. Lalu selanjutnya ada Aston Villa, Brighton, Wolves dan juga Liverpool. Nah, memang siapapun lawan dia sebenarnya jadi sasaran nih sebenarnya kan Brentford. Nah, gue bahas dua temennya lagi di sini, ada Vitaly Janelt. Dulu tadi sebutin deh. Itu 5,5 juga ya. Nanti sama. Ada kok ini gue tulis. Nah, ini dua alternatif lain ini agak lebih ini ya, harganya 5 doang soalnya. Itu ada Vitaly Janelt dan Mathis Jensen ya. Mathis Jensen kalau nggak salah kemarin Denmark ya. Iya benar. Pokoknya ada tuh namanya keluar. Nah di sini si Janelt ini harga 5 menurut gue ya decent juga pilihannya, karena dia sudah skor 3 gol 3 assist dalam 36 kali start. Artinya dia ada konsistensi bermain lah istilahnya. Dia tetap dapat posisi tetap di tim Brentford, selagi nggak tahu ya nanti Brentford datangin pemain baru atau enggak. Dan juga ada Jansen yang turun sedikit aja, itu 2 gol dan tapi asisnya sebanyak 7 kali dalam 35 start. Nah itu harga cuma 5 tuh dia, bisa buat pilihan pemain untuk save budget tim kalian juga tuh. Iya, dan sisanya kalian tinggal dari tim promosi Brentford ya. Iya, sisanya kalian tinggal IT sendiri aja nanti pas Brentford jalanin pramusim ya. Itu juga kalau mau nonton. Karena ini sih dari kita ya, aset-aset yang sekiranya murah tapi nggak murahan. Iya. Mungkin nanti ada lagi dia kita bikin nanti video ada part 2 kan, ada part 2. Kayak TikTok ya. Iya, kayak TikTok. Kan kita nggak tahu nanti ada pemain baru. Oke, itu berarti tadi kelima pemain di video kali ini yang pemain yang apa tadi? Budget midfielder terbaik midfielder. Gitu loh. Oke. Kita. Itu aja kali ya. Football Fantasy Hub.
pokoknya itu aja berarti ya video kali ini. Pokoknya terus dukung kami ya dengan subscribe dan share video ini kalau bermanfaat ya. Iya, jangan lupa pasti di capture biasa ya, itu. Di capture. Makanya tadi kita sebutin aja nggak lu tulis. Oke. Paling gitu aja ya kita. Ini abangnya udah mau narik lagi deh. Oh iya benar-benar kita udah berapa kali take. Sorry Bang ya. Oke, kalau gitu video kita akhiri soalnya sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga. beginners. Nggak apa-apa, nggak kompak.